sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh bikin kejutan. Bukan cuma Jens Raven, Indra Syafri umumkan 5 amunisi baru mengerikan dari Belanda untuk Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia dipastikan takkan jumpa Malaysia di Piala AFF 2024. Begini daftar lengkap pembagian potnya. Alhamdulillah kembali ke jalur masa depan. Shin Tae-yong targetkan Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sungguh sok bangga atau takut ikut turnamen. Media asing ini akhirnya ngaku ternyata berkat negaranya bikin Timnas Indonesia jadi bisa lawan Italia karena Vietnam menolak ikut. Menjala Timnas Indonesia, PSSI berbicara target tinggi Timnas Indonesia pada tembus menuju 100 besar ranking FIFA tahun 2026. Dikirain receh, akhirnya media Italia auto kejang-kejang dan heboh lihat harta kekayaan pengusaha Indonesia Bos Jarum yang antar como 1907 promosi ke Serie A 2024-2025. Akun Instagram Elkan Bagot dibanjiri komentar netizen. Usai absen, tidak jelas di laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea. Sampai ulang-ulang rekaman laga, Shin Tae-yong masih jengkel dengan wasit brengsek laga Timnas U23 Indonesia versus Guinea. Oknum brengsek bikin malu muka Indonesia. Aksi rasis oknum supporter Timnas Indonesia U23 kepada Guinea jadi bahan olok-olok fans Thailand. Sungguh menyentuh kalbu hati. Paling dalam komentar singkat, padat, dan jelas Marcelino Ferdinand usai Timnas U23 Indonesia gagal ke Olimpiade 2024. Sungguh bikin kejutan. Bukan cuma Jens Raven, Indra Syafri umumkan 5 amunisi baru mengerikan dari Belanda untuk Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengindikasikan adanya 5 talenta tambahan untuk Garuda Nusantara, termasuk diantaranya adalah Jens Raven. Indra Syafri sedang bertugas ke Belanda selama sepekan terakhir untuk mencari pemain diaspora yang mau membela Timnas Indonesia. Sebelumnya telah dikabarkan bahwa Indra Syafri melakukan pertemuan dengan 3 pemain, yaitu Delano Arts, Dion Marks, dan Sacha de Egeton. Hal itu dibeberkan akun @in_abroad bahwa pelatih pemenang emas SEA Games 2023 tersebut tengah berupaya membujuk ketiga pemain tersebut. Kini Indra Syafri sendiri buka suara dan mengumumkan langsung adanya 5 pemain baru untuk Timnas Indonesia U20. Kelimanya adalah Dion Marks, Jens Raven, Kayas Mons, Xavi Woudstra, dan Maurits Mohinoke. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri telah mengumumkan bahwa Raven berada dalam proses naturalisasi bersama back NEC Nijmegen, Calvin Verdon, setelah Maarten Paes disumpah sebagai WNI. Sementara itu, Xavi Woudstra merupakan gelandang SC Heerenveen U21. Dia telah bermain dalam 24 pertandingan dengan mencetak 3 gol pada musim ini.
Sedangkan Kaya Simons merupakan seorang bek kiri untuk tim Vitesse Arnhem U21. Dia telah bermain 22 kali dengan mencetak sebuah gol dan sebuah assist di musim ini. Terakhir, Maurits Mohinoke merupakan rekan setim Jens Raven di Dordrecht U21. Dia merupakan pemain sayap kiri yang telah menyumbang 3 gol dari 17 laga untuk klubnya musim ini. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never. Timnas Indonesia dipastikan takkan jumpa Malaysia di Piala AFF 2024. Begini daftar lengkap pembagian potnya. Pembagian pot drawing fase grup Piala AFF 2024 sudah keluar dan Timnas Indonesia dipastikan berada di pot kedua bersama Malaysia. Dengan demikian, skuad Garuda dipastikan tidak akan bisa bersua dengan Harimau Malaya, setidaknya untuk fase grup. Namun itu bukan berarti Indonesia dan Malaysia tidak akan berjumpa sama sekali di Piala AFF 2024. Sebab jika keduanya sama-sama lolos dari fase grup dengan salah satu di antara mereka menjadi juara grup selagi yang satunya adalah runner-up, maka mereka akan bertemu. Timnas Indonesia dan Malaysia dipastikan akan bersua dengan salah satu di antara Vietnam dan Thailand pada fase grup nanti. Sebagai informasi, ini bukanlah hal yang mengherankan jika Timnas Indonesia masuk ke pot 2 meskipun sepak bola negara ini sedang berprogres pesat. Sementara itu yang menjadi juara di Piala AFF 2022 itu adalah Thailand yang mengalahkan Vietnam dengan agregat 3-2. Piala AFF 2024 sendiri akan berubah nama menjadi ASEAN Championship mulai edisi tahun ini. Turnamen ini bakal diselenggarakan pada 23 November hingga 21 Desember 2024 mendatang. Berikut daftar lengkap pot drawing fase grup Piala AFF 2024 pot 1, Thailand dan Vietnam. Pot 2, Indonesia dan Malaysia. Pot 3, Filipina dan Singapura. Pot 4, Myanmar dan Kamboja. Pot 5, Laos dan Brunei Darussalam atau Timor Leste. Won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Alhamdulillah kembali ke jalur masa depan, Shin Tae-yong targetkan Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong sudah memiliki rencana untuk kembali mempersiapkan Timnas Indonesia. Garuda Muda akan memiliki agenda yang cukup padat pada bulan Juni nanti. Mereka akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua klasemen dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke babak selanjutnya. Garuda Muda akan memiliki agenda yang cukup padat pada bulan Juni nanti.
Mereka akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Satu kemenangan lagi maka mereka memastikan diri masuk ke putaran ketiga. Shin Tae-yong menjelaskan tugas selanjutnya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Mereka akan bertanding melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang. Diperkirakan persiapan akan mulai dilaksanakan pada akhir Mei ini. Kalau target yang terdekat tentunya persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, kata Shin Tae-yong. Mayoritas pemain akan kembali ke pemusatan latihan karena materi pemain hampir sama dengan timnas senior saat ini. Jadi itu dulu yang akan dicoba untuk diloloskan. Pasca bertarung di Piala Asia U20 2024, Shin mengakui bahwa pemain yang dibawa mendapatkan banyak pelajaran. Menurutnya, mental bertarung Garuda Muda cukup teruji saat harus berhadapan dengan tim kuat. Kondisi ini jadi modal penting untuk menatap ajang selanjutnya. Untuk kedepannya, masa depan sepak bola Indonesia cerah. Jadi pastinya akan bisa meraih lebih banyak prestasi yang lebih baik lagi, pungkasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid. Sungguh sok bangga atau takut ikut turnamen. Media asing ini akhirnya ngaku ternyata berkat negaranya bikin timnas Indonesia jadi bisa lawan Italia karena Vietnam menolak ikut. Salah satu media asing mengakui bahwa keikutsertaan timnas Indonesia dalam Toulon Cup 2024 itu berkat tindakan negaranya. Usai kegagalan timnas Indonesia, asuhan Shin Tae-yong mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Tiba-tiba muncul kabar gembira skuad Garuda akan ikut Toulon Cup 2024. Memang diketahui bahwa timnas Indonesia bisa ikut Toulon Cup 2024 usai Mesir mengundurkan diri. Namun ternyata ada tim lain yang berperan besar bagi timnas Indonesia sehingga bisa ikut Toulon Cup 2024. Toulon Cup sendiri merupakan turnamen sepak bola untuk kelompok usia yang diikuti oleh negara-negara dari berbagai belahan dunia. Boleh dibilang seperti latihan Piala Dunia tapi dengan peserta yang lebih sedikit dan di usia muda. Walaupun hanya sebuah turnamen junior, Toulon Cup bisa meningkatkan pengalaman bagi pemain timnas Indonesia yang memang didominasi usia muda. Apalagi lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia merupakan negara papan atas sehingga menjadi sebuah peluang mencari pengalaman yang tak boleh dilewatkan karena tidak semua negara bisa melakukannya. Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) tidak mengirimkan tim mudanya untuk mengikuti Piala Toulon 2024 dan timnas Indonesia menjadi tim penggantinya, tulis media Vietnam Soha. Secara tidak langsung, penolakan Vietnam membuat timnas Indonesia mendapatkan kesempatan untuk hadir dalam Toulon Cup 2024. Menurut pandangan media Vietnam tersebut, timnas Indonesia U23 akan menghadapi kesulitan jika ikut serta dalam Toulon Cup 2024 karena turnamen ini tidak ada dalam kalender resmi FIFA.
Menyala Timnas Indonesia, PSSI berbicara target tinggi Timnas Indonesia pada tembus menuju 100 besar ranking FIFA tahun 2026. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga percaya diri Timnas Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA pada tahun 2026 karena memiliki pemain-pemain berkualitas. PSSI berbicara soal target Timnas Indonesia ke depannya karena bakal memperbarui kontrak pelatih Shin Tae-yong. Kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang oleh PSSI karena telah memenuhi target yang dibebankan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil memenuhi target dengan membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Dengan akan diperpanjangkan kontrak Shin Tae-yong ini, pastinya akan ada kontrak baru yang dibebankan. Saat ditanya soal target yang akan dibebankan ke Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia ini, Arya mengatakan bahwa soal target ini pasti akan ada setiap tahunnya hingga masa jabatan Erick Thohir berakhir pada awal Februari 2027. Kami ngomong targetnya apa? Tolong masukkan kita semua. Apa target yang kita capai 2024 akhir 2025? Apa yang harus dicapai 2026? Apa di tahun 2027? Ujar Arya Sinulinga. Menurutnya target setiap tahun diberikan karena saat ini skuad Garuda pun memiliki banyak pemain bagus dan berkualitas. Untuk itu, bukan hal mustahil Timnas Indonesia bisa mewujudkan apabila diberi target tinggi. Karena pelatihnya keren, pemainnya keren, PSSI-nya man support juga keren, ketumnya juga keren. Target kita apa? Tolong masukkan semua nih. Jangan kasih target rendah juga, kata Arya. Saat ditanya apakah target tembus 100 besar ranking FIFA pada tahun 2026 bisa diwujudkan. Hal ini karena PSSI memiliki target untuk bisa membawa Timnas Indonesia bisa tembus 100 besar ranking FIFA. Menurutnya, saat kualitas Timnas Indonesia semakin bagus, sudah seharusnya memasang target tinggi. And I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dikirain receh, akhirnya media Italia auto kejang-kejang dan heboh lihat harta kekayaan pengusaha Indonesia Bos Djarum yang antar Como 1907 promosi ke Serie A 2024-2025. Como 1907 tengah menjadi sorotan usai berhasil promosi ke Serie A 2024 hingga 2025. Salah satu media Italia bahkan membahas soal kekayaan pengusaha Indonesia Hartono Bersaudaha yang menjadi sosok di balik kesuksesan Como. Sekadar diketahui, Como sendiri sebelumnya hanya bersaing di Serie D saat diambil alih Djarum Group yang disokong pengusaha Indonesia Hartono Bersaudara. Terus menunjukkan performa positif, Como 1907 akhirnya berhasil memastikan diri untuk promosi ke Liga Italia 2024 hingga 2025. Mereka berhasil finish di peringkat kedua pada klasemen akhir musim ini dengan koleksi 73 poin. Como punya proyek yang sangat menarik. Mereka memiliki salah satu grup pemilik terkaya di sepak bola Italia Djarum Group dari Indonesia bersama Thierry Henry dan Cesc Fabregas yang juga menjadi pemegang saham. Lanjutnya, media asing dikirain pemiliknya orang kaya recehan, ternyata bos besar pemilik grup terkaya di sepak bola Italia. I'll make it look like I'm losing,
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Akun Instagram Elkan Bagot dibanjiri komentar netizen usai absen tidak jelas di laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea. Akun Instagram bek Timnas Indonesia Elkan Bagot banjir komentar netizen setelah pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 lawan Guinea. Elkan Bagot batal bergabung dengan Timnas Indonesia U23 pada pertandingan yang dimenangkan Guinea dengan skor 0-1 tersebut. Padahal PSSI sudah secara resmi mengirimkan surat pemanggilan kepada Elkan Bagot untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Terlebih, lini pertahanan Garuda Muda sedang pincang setelah ditinggalkan Justin Hubner dan Rizky Ridho. Sayangnya, sampai hari pertandingan Elkan Bagot tak kunjung datang sehingga Indonesia bermain dengan komposisi bek tersisa. Pada laga tersebut, Shin Tae-yong memasang Komang Teguh, Muhammad Ferrari, dan Nathan Chu Aon di jantung pertahanan. Muncul spekulasi bahwa Elkan Bagot memilih untuk berlibur ketimbang bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Apalagi dia baru saja menyelesaikan musim yang panjang bersama Bristol Rovers di Ligue 1 Inggris. Dugaan soal kaburnya Elkan Bagot pun membanjiri kolom komentar akun Instagram pribadinya. Mereka mempertanyakan komitmen pemain Ipswich Town itu untuk merah putih. Gak bakalan dipakai still lagi nih, tulis akun Instagram @mno_11_ kamu dimana saat Indonesia membutuhkanmu, tulis akun Instagram @viandichulistian. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Sampai ulang-ulang rekaman laga, Shin Tae-yong masih jengkel dengan wasit brengsek laga Timnas U23 Indonesia versus Guinea. Seperti ini ungkapan Coach Shin. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, masih jengkel dengan kepemimpinan wasit Letaxier Francois pada playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea yang berujung kekalahan 1-0 bagi skuad Garuda Muda di Stadion Centre National du Football, Paris, Kamis 9/5/2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Shin Tae-yong saat ditemui awak media di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Sabtu (11 Mei 2024). Menurut Shin Tae-yong, ada beberapa keputusan Letaxier Francois yang merugikan Timnas U23 Indonesia. Di antaranya 2 penalti yang berikan kepada Guinea. Karena situasi ini, Shin Tae-yong sempat protes keras di pinggir lapangan. Alhasil, Shin Tae-yong harus diusir imbas diganjar kartu kuning kedua dalam waktu yang berdekatan. Untuk pertandingan terakhir (Guinea), memang benar-benar pemain bekerja keras, sangat kerja maksimal, ucap Shin Tae-yong. Tapi dengan adanya keputusan yang tidak adil dari wasit itu (Letaxier Francois), yang saya tidak bisa menerimanya, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Karena terus ragu menyikapi keputusan Letaxier Francois, dirinya lantas mengulang-ulang rekaman laga kontra Guinea.
Beberapa kali saya memutar video pertandingan, ujar Shin Tae-yong. Tapi tetap juga ada kesalahan dari wasit. Itu yang sangat disayangkan, tutur pelatih berusia 53 tahun tersebut. Bagi Shin Tae-yong, kecewa karena gagal melaju ke Olimpiade 2024 pastinya masih terasa. Apa yang dirasakan ini pasti dalam kurung sama juga dengan fans sepak bola Indonesia sama, tutupnya. Oknum brengsek bikin malu muka Indonesia. Aksi rasis oknum supporter timnas Indonesia U23 kepada Guinea jadi bahan olok-olok fans Thailand. Aksi oknum supporter timnas Indonesia U23 yang bersikap memalukan dengan bertindak rasis kepada sejumlah pemain Guinea menjadi sorotan dunia. Garuda Muda harus mengakhiri mimpi tampil di Olimpiade Paris 2024 lantaran kalah dengan skor 0-1 dari Guinea dalam duel playoff interkontinental. Setelah pertandingan, sejumlah oknum supporter menyerang Instagram Federasi Sepak Bola Guinea beserta akun fanbase timnas Guinea. Di media sosial Twitter, akun Jowers_GN memviralkan aksi sejumlah supporter tersebut dan menyuarakan penolakan terhadap rasisme. Menghadapi banyaknya komentar hinaan bernada rasis dan emoji monyet dari para fans Indonesia, JGN menonaktifkan kolom komentar di akun Instagram terang akun tersebut. Rasisme terus ada di sepak bola yang mana merupakan olahraga yang menyatukan kita semua, kita tidak akan berhenti melawannya. Tidak untuk rasisme, lanjut akun tersebut. PSSI sendiri telah mengambil tindakan perihal ini dengan mengimbau agar para fans timnas Indonesia U23 tidak melakukan hal yang berbau rasis seperti itu. Timnas Indonesia prihatin atas adanya beragam ucapan komentar rasisme dari sejumlah oknum di media sosial. Segenap komentar negatif tersebut sudah mencoreng nilai luhur dukungan supporter timnas sepak bola Indonesia, tambah akun tersebut. Perilaku terbelakang dari sejumlah supporter timnas Indonesia itu pun menjadi omongan fans Thailand. Melalui akunnya di Twitter, @thaifootballs, sang supporter Thailand merasa bahwa para netizen Indonesia ini tidak bisa dikendalikan. Namun akun tersebut juga mengakui bahwa ada banyak orang Indonesia yang punya akal sehat. Sayangnya, itu tidak mencegah para oknum tersebut untuk bertindak buruk. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Sungguh menyentuh kalbu hati paling dalam komentar singkat, padat, dan jelas Marcelino Ferdinand usai timnas U23 Indonesia gagal ke Olimpiade 2024. Gelandang timnas U23 Indonesia Marcelino Ferdinand memberikan komentar singkat, padat, dan jelas sesuai Garuda Muda gagal lolos ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia memang dipastikan gagal lolos ke Olimpiade 2024 seusai kalah 0-1 dari Guinea dalam babak play-off kualifikasi di Clairefontaine-en-Yvelines, Ile-de-France, Prancis, Kamis 9/5/2024.
Kekalahan tim Merah Putih membuat cabang sepak bola Indonesia menunda mimpi mereka untuk tampil lagi di Olimpiade setelah absen selama 68 tahun. Tentu saja kegagalan ini sangat disayangkan karena timnas U23 Indonesia tinggal selangkah lagi bisa mewujudkan mimpi. Apalagi dalam laga melawan Guinea, sebenarnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil cukup bagus. Tim asuhan Sintayong mampu memberikan perlawanan sehingga gol tunggal Guinea hanya tercipta melalui tendangan penalti. Dengan kegagalan ini, tak sedikit pemain yang akhirnya buka suara. Ada yang mengungkapkan rasa kecewanya, tetapi ada juga yang bersemangat untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Beberapa pemain memberikan komentar yang panjang seusai tim Merah Putih gagal. Hal itu berbeda dengan Marcelino Ferdinand yang justru hanya berkomentar singkat, padat, dan jelas terkait kegagalan tim Merah Putih. Pemain KMS Kadeinze tersebut mengunggah momen foto bersama timnas U23 Indonesia setelah melawan Guinea di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, dia hanya berkomentar singkat, padat, dan jelas. "Terima kasih untuk segalanya," ujar Marcelino Ferdinand.